Bulan Sya'ban merupakan bulan kedua setelah Ramadan yang penuh barokah. Di bulan ini muslimin dianjurkan untuk mempersiapkan diri jelang datangnya bulan Ramadan. Memperbanyak amalan sunnah seperti puasa. Puasa di bulan ini menjadi penyempurna ibadah wajib. Selain puasa, Rasul juga menganjurkan untuk mendirikan sholat malam. Segala perbuatan amal ibadah yang dilaksanakan di bulan ini akan langsung diangkat Tuhan. Doa pun jadi lebih mudah diijabah. Ya, masih di intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Nah, kita kembali lagi dialog-dialog ngobrol-ngobrol sama Mbak Tiri Purti dan juga Ustadz. Ini kan bulan Syaban bisa juga disebut bulan persiapan menjelang Ramadan ya. Kira-kira persiapannya apa sih? Tapi jangan dijawab dulu karena ini udah ada penelpon yang dari tadi pengen tanya juga, Nak. Iya, assalamualaikum. Halo, Pak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Ahmad di Buton. Di Buton ya. Ya, silakan, Oke, silakan Pak. Saya mau tanyakan gini. Bagaimana caranya membersihkan diri? Itu pertama. Ya. Kedua, setelah kita bersih diri itu kan harus kita jumpa dengan Allah. Gimana caranya itu, Pak? Hanya itu saja, Pak. Sudah, Pak Ahmad? Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Langsung dijawab oleh Ustadz. Silakan Ustadz, gimana jawabannya? Pertama, gimana cara kita Membersihkan diri, selain mandi ya. Ya, setiap kita Pak Ahmad nggak ada yang bersih. Setiap Betul. kita juga semuanya punya kotor, punya noda, punya dosa. Bahkan Setuju. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya noda, punya kotoran, itu dosa maksiat. Dan sebaik-baik orang yang punya noda, ngaku dirinya salah adalah bertaubat. Kembali kepada Allah dengan istighfar, minta ampunan sama Allah. Karena Allah satu-satunya zat yang cuma bisa ngampunin kita. Allah Subhanahu wa taala informasi ini tuh ke kita. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat bahwasanya saya, kata Allah, adalah zat yang maha mengampuni, zat yang menyayangi. Caranya seperti apa Ustadz? Yang pertama ya, yang pasti ada salat taubat. Kita salat 2 rakaat, kemudian kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya astagfirullah, astagfirullah ya Allah, saya minta ampun. Minta ampun ya Allah, dan kita nggak mau meninggal dalam keadaan Allah belum ampunin dosa-dosa kita. Dan insya Allah bulan Sya'ban nih, bulan yang kita bisa ngebersihin diri kita. Betul. Lewat puasa, lewat sedekah, lewat salat, dan lewat saling memaafkan sesama manusia ya. Iya. Nah, itu dia Pak Ahmad sudah terjawab ya. Dan ini Langsung ada telepon lagi langsung ada Ustadz. telepon lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kak Halo, Berry. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di Ibu mana, Susilowati, betul? Iya, Dari Medan, Iya. ya. Masya Allah. Iya. Ya, silakan Ibu Susilowati, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi Ibu Susilawati. Ya, Pak Ustadz, ini saya mau nanya kan di daerah kami kalau malam nisfu Sya'ban itu kami mengadakan bacaan Yasin di masjid. Membaca surat Yasin di masjid. Kebetulan saat ini saya sedang berhalangan Pak Ustadz. Boleh nggak saya membaca surat Yasin di rumah gitu? Sah atau tidak Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustadz, itu aja pertanyaan saya. Iya, Terima terima kasih, kasih Ibu Ibu Susilowati Susilowati. di Medan. Ya, gimana Insyaallah ya tuh, Pak Ibu, amalan-amalan di pertengahan bulan Sya'ban itu banyak. Boleh baca Yasin apa aja, nggak ada amalan khusus. Nggak ada amalan khusus yang dikhususkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis-hadis yang jujur dasarnya kurang kuat. Sehingga kita amalan apa aja. Kata para ulama ya, salat tahajud, salat malam, salat duha. Kemudian kalau yang pertanyaan Ibu yang kedua, baca Quran dalam keadaan haid atau dalam keadaan datang bulan ya. Kalau hebat Ibu ya, perempuan orang Amerika mesti pergi ke bulan, kalau Ibu bulan yang datang. Bulan yang datang, betul. Hebat. Quran adalah kitab suci ya. Kata Rasulullah SAW bersabda, la yamassuhu illa tahir. Nggak boleh megang Quran, menyentuh Quran kecuali dia suci. Iya. Dia suci, hadis ini sahih. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau baca? Di sinilah para ulama membolehkan kalau baca. Dengan apa caranya? Ibu mungkin dengan sarung tangan. Ya, Ibu, dan pokoknya nggak berpegangan langsung, bersentuhan langsung dengan mushaf. Itu salah satu cara Iya, ketika atau kita para baca lewat wanita- tablet, handphone. Itu. Kan itu Sekarang bukan sudah mushaf. banyak gitu Bukan ya, mushaf. lewat. Itu yang pertanyaan kedua. Ada para ulama yang mengatakan kalau Qur'annya versi terjemahan itu nggak masalah. Karena dia bukan mushaf 100%, ada terjemahan bahasa manusia. Quran yang disebut kalamullah ada yang bahasa Arab. Iya. Jadi kalau kita baca Quran terjemahan megang nggak apa-apa.
Tapi kalau Quran Quran aja, yang tulisan Arabnya aja itu nggak boleh. Nggak boleh ya Ustaz. Nah, itu sudah terjawab ya Ibu Susilawati Ini boleh dari Medan. baca jadinya Tante ya? Insya Allah boleh. boleh. Alhamdulillah. Nah, Makanya, Mbak Terry, Jangan jadi perempuan, alasan ya, Betul. halangan nggak baca. Iya. Gitu sukanya. kalau enggak ya Mas Reza, seorang perempuan subhanallah dia baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu Surat Al-Ikhlas 3 kali. pahalanya? Pahalanya seperti membaca Quran 30 juz. wow, itu apalagi dilakukan di bulan Sya'ban Bulan begitu ya. Sya'ban, Nah, Insya Mbak Terry, kalau tadi kita berbicara Mbak Susilawati rutinitasnya di bulan Sya'ban adalah melakukan Baca Yasin. pengajian, baca Yasin di masjid, berkumpul bersama tetangga-tetangga orang terdekat. Kalau Mbak Terry Putri, agenda rutinnya ketika bulan Sya'ban itu tiba? Ya persiapan menjelang Ramadan. Jadi memang ibaratnya start nyalain manasinnya di bulan inilah semuanya gitu jadi pada saat Ramadan udah lancar semuanya insya Allah gitu. Jadi memang Suka ada agenda rutin buat pengajian juga nggak sih? sebenarnya kalau ibadah kan ke diri aku sendiri ya, arahnya ke aku sendiri. Jadi maksudnya kayak aku ini aduh takut jadi ini deh, iya deh. Jadi karena niatannya pengen bisa hatam Quran, kalau aku takutnya 30 hari itu nggak cukup, jadi dimulai dari bulan Sya'ban ini. Jadi Kalau ini bukan nyolong materi. start Nyolong ibaratnya. Ini start. kaitannya bukan Nyolong ria, start gitu. bukan ria atau memamerkan amal, tapi lebih ke motivasi. Iya. Nyolong Motivasi start di biar bulan yang ini tadinya boleh, nggak Pak pernah Ustadz? megang Quran, kita ceritain, oh kita baca Quran, insya Allah jadi baca Quran. Iya. Ya jadi Sama nyolong start motivasi. Quran, Nyolong baca start gitu, duluan, nyolong Tadi kita start. Itu bilang nggak kan apa-apa ya, Sya'ban itu karena- syahrul Qurra, Karena bulannya kan pembaca kita tahu Quran. kalau misalnya Bulan membaca Sya'ban. Al-Quran itu harus hatamnya di 1 bulan. Nah ini banyak nih yang mikir, apa 1 bulannya harus dimulai pas Ramadan aja atau boleh mulai sebelumnya? Ya sebenarnya baca Quran itu setiap hari. Setiap hari. Karena kita nggak tahu betul. kita meninggal dalam keadaan apa, dan kita berharap ketika lagi baca Quran Allah panggil kita. Betul. Iya nggak ada orang yang lagi megang topi miring, Betul. Allah ambil. Jangan ya, Ya nggak, Ustaz. Allah ambil. Nah, Makanya kita baca Quran nggak hanya Sya'ban ya nggak Betul. Pak Terry? Setiap hari, setiap Nah Ustaz, kita kabarnya berharap kalau misal di bulan Sya'ban gitu, segala sesuatu yang kita lakukan tuh pasti berimbas dengan kebaikan. Ada 2 hal yang tidak bisa dimaafkan ketika bulan Sya'ban, itu apa? Justru yang pertama- tapi jangan dijawab dulu, kita jeda iklan dulu. Kebiasaan ya, ya dia. kita jeda iklan dulu pemirsa, karena Biar jawabannya penasaran, biar penasaran. Orang lagi penasaran. panas gitu kan ya, Betul, dipotong-potong. Oke, nanti kita balik lagi pemirsa di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. That's what you get when you let